Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi hari ini kita membahas jejas yang distimuli oleh imun ya. Nah, sebagaimana kita ketahui, jejas ini adalah cedera sel ya, ataupun kematian sel. Nah, lalu ada kata imun. Nah, kata imun ini kan seharusnya melindungi tubuh ya, imunitas ya, terkait dengan imunitas. Seharusnya imunitas ini atau sistem imun ini menghancurkan sesuatu yang asing ya, yang sifatnya merusak sel atau jaringan tubuh ya. Nah, tetapi dalam hal ini ya, cedera sel ini justru disebabkan oleh sistem imun dari tubuh kita sendiri ya, sehingga disebut dengan kondisinya itu autoimun ya. Nah, jadi ada beberapa kerusakan sel atau jaringan yang disebabkan karena autoimun ini ya. Salah satunya adalah rheumatoid arthritis ya. Selain itu juga ada lupus. Oke, yang pertama adalah penyakit ini rheumatoid arthritis ya. Sebenarnya rheumatoid arthritis ini adalah peradangan sendi ya. Jadi peradangan kronis pada sendi ya. Kalau kronis ini artinya itu berjalan secara progresif, perlahan-lahan ya. Terjadi peradangan sendi sehingga menimbulkan rasa sakit, bengkak dan kaku pada saat kita menggerakkan persendian. Jadi rasa sakit ini bisa pada otot ya, ligamen dan tendon. Radang sendi juga bisa menghancurkan jaringan persendian yang dapat membatasi aktivitas sehari-hari. Rheumatoid arthritis akan paling sering mengenai bagian kaki dan tangan, namun penyakit tersebut bisa mengenai bagian tubuh lainnya seperti mata, paru-paru, pembuluh darah, dan kulit. Nah, gejala rheumatoid arthritis ya akan berbeda-beda, namun gejala yang paling sering muncul yaitu rasa kaku, kemerahan, bengkak, rasa hangat, dan timbul rasa nyeri. Gejala di atas harus segera ditangani karena jika tidak akan bertambah parah dan menyebar ke bagian tubuh lainnya. Nah, ini adalah suatu penelitian ya yang jadi perlakuannya begini. Jadi ekstrak buah kesemek ini ya, kesemek junggo atau Diospyros kaki. Nah, diduga dia mengandung senyawa polyphenol yang dapat digunakan sebagai anti inflamasi ya. Nah, jadi munculnya TNF alpha ini ya diduga itu bukan diduga, berarti ada terjadi peradangan ya. Oke. Nah, jadi ini diperlakukan pada kan penelitiannya pada tikus. Nah, metode penelitian ya. Jadi tikusnya berarti ini ada 20 tikus ya, karena 4 perlakuannya, berarti ulangannya ada 5. Kalau 4 ini berarti 6 ulangannya ya. Jadi ada 4 kelompok. Pertama, kelompok tikus yang rheumatoid arthritis ya. Kemudian ada kelompok tikus yang diberi yang diinduksi supaya menjadi rheumatoid arthritis, kemudian diberi terapi ekstrak buah kesemek junggo 750 mg per kilogram berat badan. Kemudian kelompok ketiga ya, diinduksi rheumatoid arthritis, kemudian diterapi dengan ekstrak buah kesemek junggo 1000 mg per kilogram berat badan. Nah, kemudian induksi artritis rheumatoid dilakukan dengan injeksi complete fruit adjuvan ya, pakai CFA sebanyak 0,1 mili pada bagian ekor. Kemudian booster dilakukan pada kaki belakang masing-masing 0,05 mili per ekor. Ya, jadi penginduksi supaya tikusnya menjadi rheumatoid arthritis ya diinduksi dengan CFA sebanyak 0,1 mili pada ekor ya. Kemudian boosternya dilakukan pada kaki belakang.
Kemudian dilakukan pengamatan histopatologi ya. Nah, ini dilihat pada bagian tulang rawan hialin dengan pengenalan HE dan juga pengenalan imunohistokimia untuk mengetahui ekspresi TNF alfa ini. Gambaran tulang rawan hialin diamati secara kualitatif menggunakan mikroskop Olympus BX51 dengan perbesaran 100 kali. Pengamatan dilakukan pada bagian sendi kaki belakang. Ya, hal ini dikarenakan artritis reumatoid banyak menyerang bagian kaki belakang sesuai gambaran histopatologi dengan pengenalan hematoksin dan eosin. Ya, jadi lebih banyak menyerang kaki belakang. Ya, makanya dilihat bagian sendi kaki belakang. Baik, ini adalah hasil preparat histopatologi ya, dari setiap perlakuan. Ini yang A adalah sendi kaki tikus normal. Nah, terlihat di sini ini ya, ini pertemuan tulang yang satu dengan tulang yang di bawahnya ini ya. Nah, antara tulang dengan tulang ini di sini ada ruang sinovial. Ya, di sini berisi minyak sinovial yang melumasi sendi supaya tidak sakit ketika digerakkan. Kemudian ini membran sinovial. Nah, ini tulang rawan hialin ya. Ini tulang rawan hialin. Nah, jadi kalau normal ruang sinovialnya itu tidak terlalu lebar ya, sempit ya. Nah, ini perlakuan B. Nah, ini yang diberi CFA. Ya, jadi sengaja diinduksi supaya dengan CFA supaya terjadi peradangan ya, atau rheumatoid arthritis. Nah, itu dengan pewarnaan imunohistokimia dilihat di sana itu ada sitokin ya, atau TNF alfa. Nah, jadi kalau diinduksi dengan CFA itu ya terjadi rheumatoid arthritis. Nah, di sini terlihat peradangan. Kemudian ini massa tulang rawannya ya sudah tidak mulus ya, bergerigi. Nah, ini terjadi kerusakan di sini ya. Kemudian ruang sinovialnya juga menjadi lebar. Nah, artinya apa? Nah, berarti di sini ada yang terkikis ini di tulang rawan hialinnya ini ya. Nah, ini membran sinovial. Kemudian yang diberi perlakuan ekstrak buah kesemek 750 mg per kilogram berat badan ya. Nah, ruang sinovialnya semakin mengecil ya kalau dibandingkan dengan yang diberi CFA ini ya. Oke ya. Nah, di sini juga sudah mulai terjadi ini perubahan ya. Jadi sudah mulai membaik ininya nih ya, daerah yang terdegradasi tadi di sini sel-sel tulang rawannya. Nah, kemudian yang diberi 1000 ya sama ya. Jadi itulah ruang sinovialnya sudah semakin mengecil ya, tidak selebar yang ini ya. Kalau yang ini terjadi rheumatoid arthritis ini. Nah, yang ini diberi perlakuan 1000 mg per kilogram berat badan dengan ekstrak buah kesemek junggo. Nah, jadi terjadi kerusakan sendi kaki pada tulang rawan hialin yaitu setelah diinjeksi dengan CFA. Ya, ini penginduksi supaya terjadi rheumatoid arthritis. Kamu lihat di sini ruang sinovialnya ini semakin lebar ya. Nah, CFA ini mengakibatkan makrofag teraktivasi ya, makrofag teraktivasi sehingga memproduksi sitokin ya, TNF alfa yang memicu terjadinya inflamasi. Jadi makrofag ini yang memakani ya, mengakibatkan kerusakan jaringan pada tulang rawan hialin. Meningkatnya TNF alfa pada sendi kaki akan merusak struktur sel yang terdapat pada tulang rawan hialin karena sendi merupakan pertautan antar 8 tulang. Sehingga dengan mudah TNF alfa merusak susunan sel mesenkim pada tulang rawan hialin sehingga mengakibatkan kerusakan jaringan pada tulang rawan hialin. Nah, ini ya struktur tulangnya rusak ya, tulang rawan hialinnya jadi seperti ini ya. Ini ruang sinovial, ini membran sinovialnya. Hasil penelitian dari ekstrak buah kesemek ini ya, ternyata mampu memperbaiki kerusakan struktur tulang rawan hialin yang dapat menurunkan jumlah TNF alfa pada sendi kaki
ya. Nah, jadi bisa diketahui ini dengan menggunakan peranan imunohistokimia. Jadi semakin banyak ekspresi TNF alfa ini berarti terjadi inflamasi yang semakin banyak, ya. Jadi kalau TNF alfanya menurun berarti ada pengaruh ekstrak buah kesembang ini, ya, terhadap inflamasi. Jadi mampu menurunkan inflamasi, ya, pada tulang rawan hialin.